Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati siswa-siswi kelas 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang substansi, hak dan kewajiban warga negara dalam prospek Pancasila. Substansi, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kemudian yang saya rangkum dalam konsep ini adalah: yang pertama, pengertian hak dan kewajiban; kemudian pengertian Pancasila; yang ketiga, nilai-nilai Pancasila; kemudian menganalisis hak dan kewajiban dalam Pancasila dan undang-undang. Untuk nilai-nilai Pancasila ada 3 nilai dasar Pancasila, nilai instrumen Pancasila, dan nilai praktis Pancasila. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, dan seterusnya. Nomor selanjutnya yaitu pengertian kewajiban menurut Notonegoro, yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang beda prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang, contoh membayar pajak. Menurut Jimmy Asidiki, bahwa hak warga negara itu meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional itu adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak hukum, hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Karena ada kaitannya dengan Pancasila, maka saya akan jelaskan juga pengertian Pancasila. Kalau menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Kalau menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi Pancasila sudah ada lama sejak Barat itu datang. Di bab selanjutnya yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar itu nilai pokok, nilai asas yang harus diterima sebagai sifat mutlak, atau kita menerima nilai dasar sebagai sesuatu hal yang tidak dipertanyakan lagi. Jadi paten, tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa harus Pancasila? Nah ini kan sudah nggak perlu ditanyakan lagi. Kenapa harus Ketuhanan Yang Maha Esa? Kenapa bukan berdasarkan ayat-ayat Quran? Nah ini yang tidak boleh dipertanyakan lagi karena sudah paten. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila. Kalau nilai instrumen ada nilai pelaksana dari nilai dasar, biasanya dalam bentuk norma atau norma hukum yang diwujudkan dalam lembaga-lembaga. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila, nilai yang sesungguhnya dirasakan dalam kenyataan, dalam kehidupan, disiplin, kemudian gotong royong, dan seterusnya. Dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kalian harus menjelaskan atau mengerjakan tugas dari tema ini, yaitu carilah contoh hak dan kewajiban masing-masing 10 contoh. Jadi kalian bisa cari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan undang-undang atau berhubungan dengan pribadi. Untuk yang kedua, jelaskan substansi hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila dan buatlah analisis pasal-pasal yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila.
Jadi kaitannya undang-undang dengan Pancasila. Sila ke pertama ada hubungannya dengan pasal undang-undang pasal 29, yaitu tentang agama. Nah, ini contoh. Jadi kalian harus bisa mencari nilai-nilai Pancasila yang ada kaitannya dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.